Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriza Kurniawati dengan NIM 1820202092. Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya untuk memenuhi tugas akhir semester kelas P3 2018, mata kuliah Metodologi dan Praktek Penelitian dengan dosen pengampu Muhammad Isnaini SAG MPD. Adapun judul proposal saya yakni Urgensi Pendidikan Agama Islam dalam membentuk karakteristik anak di lingkungan keluarga. Latar belakang, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dalam GBHN TAP MPR nomor 4/MPR/1978 ditegaskan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Jadi, lembaga keluarga merupakan tempat utama anak menerima pendidikan dan pembinaan. Meskipun diakui bahwa sekolah mengkhususkan diri untuk kegiatan pendidikan, sekolah tidak mulai dari ruang hampa. Keluarga merupakan pilar utama bagi pembentukan kepribadian anak yang perlu dilakukan dalam menanamkan pendidikan agama pada mereka sejak dini. Hal ini tentu saja dimaksudkan agar anak memiliki kepribadian yang tidak mudah dipengaruhi oleh dampak negatif yang terjadi di lingkungan kehidupan sosial yang lebih luas. Harun Nasution menyebutkan bahwa pendidikan agama dalam ilmu pendidikan dasar dan konsep Islam adalah pendidikan moral. Harun Nasution menyebutkan bahwa pendidikan agama dalam arti pendidikan dasar dan konsep Islam adalah pendidikan moral. Pendidikan budi pekerti luhur yang berdasarkan agama inilah yang harus dimulai oleh ibu, bapak di lingkungan rumah tangga. Disinilah harus dimulai pembinaan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri anak didik. Lingkungan rumah tangga lah yang dapat membina pendidikan ini, karena anak yang berusia muda dan kecil itu lebih banyak berada di lingkungan rumah tangga daripada di luar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa persoalan kenakalan remaja merupakan permasalahan yang sering menjadi perbincangan dan bahan diskusi di berbagai kalangan masyarakat. Pergaulan bebas dengan berkumpulnya remaja-remaja yang menyebabkan terganggunya orang-orang yang ada di sekitarnya, serta tindakan-tindakan yang tidak baik seperti minum minuman keras, menelan obat-obatan terlarang, seks bebas, dan lain sebagainya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang jadi pokok permasalahan ialah bagaimana urgensi penerapan pendidikan agama Islam dalam pembentukan karakter anak di lingkungan keluarga. Adapun rumusan masalah, yang pertama itu bagaimana urgensi penerapan pendidikan agama Islam dalam pembentukan karakter anak di lingkungan keluarga. Yang kedua, bagaimana penerapan pendidikan agama Islam kepada anak di lingkungan keluarga demi pembentukan karakter anak sesuai syariat Islam. Yang ketiga, apa dampak yang akan terjadi apabila penerapan pendidikan agama Islam belum terlaksana di lingkungan keluarga. Tujuan penelitian, yang pertama itu untuk mengetahui urgensi penerapan pendidikan agama Islam dalam pembentukan karakter anak di lingkungan keluarga. Yang kedua itu untuk mengetahui penerapan pendidikan agama Islam kepada anak di lingkungan keluarga demi pembentukan karakter anak sesuai syariat Islam. Yang ketiga itu untuk mengetahui dampak yang akan terjadi apabila penerapan pendidikan agama Islam belum terlaksana di lingkungan keluarga. Adapun manfaat penelitian, yang pertama itu bagi penulis, diharapkan dapat membantu untuk menambah wacana dan referensi baik secara teori maupun praktek, khususnya mengenai urgensi penerapan pendidikan agama Islam dalam pembentukan karakter anak di lingkungan keluarga. Yang kedua itu bagi tempat penelitian. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi tentang betapa urgennya penerapan pendidikan agama Islam ini dalam pembentukan karakter anak di lingkungan keluarga. Yang ketiga, bagi alma mater, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk mahasiswa dan dosen atas apa yang serupa dan dapat menjadi bahan tambah referensi untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya, kerangka teori. Menurut KBBI, kata urgensi memiliki arti keharusan yang mendesak, hal yang sangat penting. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tercantum pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi dirinya sendiri sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan selalu berkembang dan selalu dihadapkan pada perubahan zaman. Untuk itu, pendidikan di masyarakat disesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan masyarakat. Urgensi pendidikan atau pentingnya pendidikan dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana pendidikan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan sehingga dapat memaksimalkan semua unsur yang ada dalam pendidikan. Ilmu pendidikan Islam adalah sebuah teori pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam untuk diamalkan dalam praktek penelitian di mana Al-Quran dan Hadis sebagai kajian utama. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak yang memberikan tuntutan dan contoh-contoh bagi anak. Dan dikatakan sebagai lingkungan yang utama karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga. Dalam kehidupan anak, pastinya keluarga merupakan tempat yang sangat penting. Anak-anak memperoleh pengalaman pertamanya dari keluarga, dan dalam keluarga peranan orang tua sangatlah penting sebab mereka adalah panutan contoh bagi anak-anaknya. Ketika orang tua melakukan sesuatu, anak-anaknya akan mengikuti atau meniru orang tua mereka. Pendidikan keluarga adalah salah satu bentuk pendidikan di luar sekolah yang besar pengaruhnya terhadap keberhasilan anak dalam belajar. Pendidikan keluarga yang maksimal memiliki kecenderungan untuk meningkatkan minat anak dalam belajar, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap keberhasilan belajar anak. Sedangkan lemahnya pendidikan keluarga memiliki kecenderungan untuk melemahkan minat anak dalam belajar, dan ini dapat berpengaruh pula pada prestasi belajar anak tersebut. Setiap orang tua dalam mendidik anak-anak mereka tentunya memiliki cara yang berbeda-beda. Mereka mempunyai teknik tersendiri dan tentunya teknik-teknik tersebut akan berpengaruh terhadap lingkungan anak. Oleh karena itu, lingkungan keluarga sangatlah penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama perkembangan psikisnya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono tahun 2012 menjelaskan bahwa metode pengumpulan data terdapat 4 macam, yaitu yang pertama, observasi. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Yang ketiga, dokumentasi. Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Selanjutnya yang keempat, triangulasi. Diartikan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dari penjelasan di atas, adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan dalam proposal ini adalah observasi, yaitu melalui pengamatan peneliti terhadap objek yang diteliti, diiringan dengan wawancara. Sekian pemaparan proposal dari saya. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.